iptek, intelligent. Yang pertama, Kemajuan. Yang pertama itu ada pengertian kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Mesin dengan AI dapat mengalami perintah, belajar dari pengalaman, menyelesaikan masalah, bahkan membuat keputusan sendiri. Yang kedua adalah konsep dasar AI. AI tidak sekedar alat untuk pintar, tapi sistem kompleks yang menggabungkan logika, pembelajaran, dan pengambilan keputusan otomatis. Konsep dasarnya meliputi representasi pengetahuan, bagaimana komputer menyimpan dan mengelola informasi seperti manusia, penalaran, kemampuan mengambil kesimpulan dari informasi yang tersedia, pembelajaran mesin, sistem belajar dari data tanpa memprogram eksplisit. Terus ketiga, ada perkembangan AI dalam iptek. Kecerdasan buatan merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang sangat penting. AI mendorong lahirnya teknologi baru di berbagai bidang seperti yang pertama ada big data, kumpulan data besar yang dianalisis oleh AI. Yang kedua ada IoT, Internet of Things, perangkat pintar yang terhubung dari saling berbagai data. Yang ketiga nih, ada komputasi awan, cloud computing. Yang keempat ada teknik-teknik dalam AI. Beberapa metode dan teknik utama dalam AI antara lain yang pertama, machine learning, yaitu ML, sistem belajar dari data dan memperbaiki diri seiring waktu. Yang kedua ada deep learning, pembelajaran mendalam menggunakan jaringan penghasil buatan seperti cara kerja otak manusia. Yang ketiga ada natural language processing, kemampuan memahami, menganalisis, dan menghasilkan bahasa manusia seperti dalam chatbot dan penerjemah otomatis. Yang keempat ada computer vision, AI yang memahami dan memproses gambar atau video seperti dalam kamera mengenal wajah. Ada aplikasi AI di berbagai bidang. AI sudah digunakan di hampir semua aspek kehidupan manusia, antara lain yang pertama ada bidang kesehatan, membantu dokter mendiagnosis penyakit dengan cepat, menganalisis hasil konsul atau MRI secara otomatis, mengembangkan obat dan terapi berbasis data. Yang kedua ada bidang pendidikan, sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa, aplikasi belajar bahasa atau matematika dengan tutor AI, analisis data akademik untuk meningkatkan kurikulum. Yang ketiga ada bidang transportasi, mobil tanpa sopir atau kendaraan otonom, sistem manajemen lalu lintas pintar, prediksi kecelakaan dan pemeliharaan otomatis kendaraan. Yang keenam ada pengaruh AI terhadap masyarakat. Kehadiran AI telah mengubah cara hidup manusia. AI membuat banyak proses lebih cepat, efisien, dan akurat. Namun banyak dampaknya yang tidak hanya positif. Dampak positifnya meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses informasi dan pendidikan. Selanjutnya ada dampak negatif, resiko kehilangan pekerjaan karena otomatisasi, ketimpangan digital antara masyarakat yang melek teknologi dan yang tidak. Yang ketujuh ada etika dan tantangan. Pengguna AI membawa tantangan besar dalam hal moral dan hukum. Beberapa persoalan penting yang harus dipikirkan adalah yang pertama, siapa yang bertanggung jawab jika AI membuat kesalahan? Yang kedua, bagaimana menjaga privasi data pengguna? Yang ketiga, apakah AI boleh digunakan untuk senjata atau pengawasan massal? Etika AI juga menyangkut transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap manusia agar tidak dirugikan oleh keputusan sistem otomatis. Yang keempat ada masa depan AI. AI terus berkembang menuju tingkat kecerdasan yang lebih tinggi. Di masa depan, AI diperkirakan akan berkolaborasi lebih dekat dengan manusia di semua bidang kerja. Muncul dalam bentuk asisten pribadi yang sangat cerdas, membantu menyelesaikan masalah global seperti krisis iklim, pangan, dan energi, menghasilkan tantangan baru dalam regulasi dan hukum internasional. Yang kesembilan, AI mungkin dianggap seperti manusia. AI dianggap seperti manusia. Dia memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu sebenarnya ada 3 loh. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan. Buatan itu bersifat belajar dari data yang mungkin kita dapat sesuaikan bagaimana pergerakan AI itu bisa bergerak. Terus yang automatio, dia akan melakukan tugas yang telah diprogram sebelumnya dan tidak bisa belajar sendiri. Dan yang ketiga, kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia memiliki emosi, instruksi, etika, dan pemahaman konteks kompleks yang belum bisa ditiru sepenuhnya oleh AI. Jadi kecerdasan buatan adalah salah satu pencapaian terbesar dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun seiring dengan manfaat besar yang ditawarkan AI juga membawa konsekuensi besar yang harus diantisipasi. Pemahaman dan pengawasan dan pendidikan tentang AI harus menjadi bagian dari strategi nasional dan global agar teknologi ini digunakan untuk kebaikan umat manusia.
dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum.